Karena saat menikah keduanya saling menyembunyikan identitas. Sang wanita yang sebenarnya adalah presiden dari grup konglomerat terkaya, mengaku dirinya hanya pegawai biasa. Sementara sang pria yang ternyata adalah presiden grup New York, berpura-pura menjadi seorang pelayan. Hingga pada suatu pesta, pria itu ingin meminta pelayan menyerahkan cincin berlian merah muda seharga $3 juta untuk istrinya. Namun wanita itu tidak mengenali cincin itu, dan berlian tersebut justru diklaim oleh wanita licik. Saat pria itu hendak mengungkap identitas aslinya di pesta, wanita malah buru-buru menariknya ke samping. Karena menurutnya mereka hanyalah rakyat biasa, tidak pantas berurusan dengan orang-orang kaya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa presiden grup New York sedang berdiri tepat di sampingnya. Tak hanya itu, karena takut suaminya kelaparan, wanita itu bahkan mengeluarkan setumpuk uang dari kantongnya, memintanya membeli makanan enak setelah selesai kerja. Pria itu hanya bisa tertawa geli, padahal dia adalah pemilik perusahaan bernilai miliaran. Melihat itu, wanita licik tak tahan lagi, langsung maju dan mengejek wanita tersebut, mengatakan bahwa saat dia menikah dengan sang presiden nanti, dia akan menjadikan wanita itu sebagai satpam. Padahal, presiden yang sesungguhnya ada tepat di hadapannya. Tak lama, adik wanita licik pun muncul dan mulai pamer berlian merah muda tersebut. Pria itu pun marah dan langsung bertanya, kenapa dia bisa memiliki berlian itu. Asistennya buru-buru menjelaskan bahwa pelayan salah menyerahkan. Namun wanita licik malah menuduh wanita itu ingin mencuri perhiasannya, dan mengajak asisten untuk bermain drama. Menghadapi tuduhan tanpa dasar, asisten pun langsung menunjukkan bukti pembayaran, dan meminta wanita licik segera mengembalikan berlian itu. Tapi wanita licik tidak mau mengaku, bahkan mengeluarkan cek kosong dan pura-pura membelinya. Dia terus menghina wanita itu, mengatakan bahwa seumur hidup dia tidak akan mampu membeli barang semahal itu. Akhirnya, pria itu tidak tahan lagi. Dengan dingin dia berkata, berlian seharga $3 juta memang tidak pantas untuk wanita itu. Kemudian dia menelepon seseorang untuk membeli seluruh koleksi perhiasan. Beberapa menit kemudian, orang dari rumah lelang pun datang, dan di depan semua tamu, mereka menyerahkan semua perhiasan kepada wanita tersebut. Wanita licik langsung naik pitam, menuduh semua orang bersekongkol menipunya, lalu hendak merebut perhiasan itu. Namun tangannya langsung ditahan oleh pria itu. Lalu dia berkata, jika wanita licik menyakiti istrinya, dia akan membayar mahal atas perbuatannya. Di saat itu juga, manajer hotel muncul, dan tanpa banyak bicara, langsung menuduh wanita telah menindas wanita licik. Ternyata, selama ini wanita licik telah mengaku sebagai presiden grup konglomerat terkaya, karena belum pernah melihat presiden asli. Manajer pun mengira dia adalah penyelamatnya di masa lalu. Wanita itu yang sudah tak tahan, langsung meminta manajer membuka matanya, dan jangan salah mengenali siapa penyelamat sebenarnya. Namun manajer tetap tidak percaya. Wanita licik pun terus memaki wanita itu, membuat manajer semakin yakin bahwa dia adalah orang yang berjasa baginya, dan langsung menyuruh bawahannya mengusir wanita dari tempat itu. Melihat perlakuan tersebut, wanita itu pun marah, lalu tersenyum sinis dan berkata, manajer itu tidak akan pernah mendapatkan investasi dari grup konglomerat. Namun manajer mengira wanita itu sedang mengutuknya, dan langsung memakinya balik. Tapi di detik berikutnya, asistennya menerima telepon dari kantor pusat grup konglomerat. Begitu mendengar isi percakapan itu, manajer pun langsung terdiam terpaku.